Jemaat Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan dan pengharapan yang baru. Selamat beribadah. Mari bersama-sama kita satukan hati. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Buat perkenanan-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kasih setia anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan melawat setiap kami. Kalau pagi hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu. Kami mau naikkan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap umat-Mu Tuhan yang datang pagi hari ini, yang bekerja Kau berkati usaha pekerjaannya, yang sekolah Kau berkati sekolahnya, masa depan yang gilang-gemilang ada di tangan mereka. Terima kasih Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa Tuhan buat pembicara kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu boleh tersampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu. Biar pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jangan lupa juga kami berdoa Tuhan buat gembala senior kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya, juga gembala karayan kami, Bapak Budi Sastra, beserta gembala GBI Menteng, juga para wakilnya Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Kau sendiri yang akan membawa mereka ke Gunung Kudus-Mu Tuhan, karena di Gunung Kudus-Mu ada pengajaran yang baru, ada pewahyuan yang baru, sehingga kemanapun kaki mereka melangkah melayani Engkau, banyak jiwa boleh dimenangkan dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, tidak lupa juga kami mengangkat tangan kami mengangkat hati kami bagi bangsa ini. Biarlah perkenanan-Mu turun atas bangsa ini, karena kami tahu Tuhan, shalom, damai sejahtera-Mu melawat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bahkan Kau mengurapi setiap para pemimpin bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden, wakilnya, jajaran kabinetnya, bahkan sampai ke pemerintahan yang terkecil. Kau melawat mereka, roh yang takut dan gentar melekat erat di hati mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Kau, karena ada otoritas yang daripada-Mu turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap untuk bersorak-sorai katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita siap bersuka cita, amin. Siap terima anggur yang baru dari Tuhan. Mari bersama-sama bersorak-sorai. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Boleh lebih kencang lagi. Memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Haleluya, ku bersorak. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Ini waktunya anggur baru, minyak baru. Janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Lagi ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Amin. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Semua Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurah. haleluya. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurah.
Haleluya, ku bersorak. Boleh lebih dahsyat lagi, come on. Haleluya. Ku terima janji Allah Janji Allah dari kaum Yehuda, dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. memuji dan menyembah. Inilah saat yang benar, Firman Allah digenapi. Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi, Amin. yang melanda seluruh bumi. Mari semua katakan. Memberiku kegirangan dan sukacita Melimpah minyak yang baru dicurah. Haleluya. Haleluya, ku bersorak. Oh, semua tepuk tangan bersama. Dan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurah. Haleluya. Lebih lagi, come on. Dan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurah. Haleluya. Haleluya, Ku bersorak. Haleluya. haleluya, ku bersorak. Haleluya, Ku bersorak. Hey, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Era Pentakosta ketiga siap terima anggur baru. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. belenggu dosa. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bahagia. Hey, Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. hahaha. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Kami terima anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini Hari inilah harinya Tuhan, Amin. saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak-sorai. Hey, Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. hahaha. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Mari bersama-sama serukan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata Lagi. kuasanya. Anggur baru.
sukacita. Minyak batu tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yes, amin Tuhan, kuasa-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak-Mu, Engkau akan menudungi aku, di bawah sayap-Mu, aku akan berlindung. Kesetiaan-Mu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkanku, Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab, Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Kau kenyangkan aku, dan akan Kau perlihatkan keselamatan daripadamu. Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang,
Bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau kami ada itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Karena itu dengan penuh keberanian kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Sehingga kami boleh menemukan pertolongan kami tepat pada waktunya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Oh, tanpa Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku, oh, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan. Oh, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar ya Tuhan, Engkaulah harapan kami hari-hari ini. Engkaulah tempat pertolongan kami Tuhan. Oh, mata kami tertuju padamu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat sembah kita bagi Dia. Bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan. Engkaulah pertolongan kami, sumber kekuatan kami. Kami terima kemenangan, kami terima pertolongan dari mari alami Dia, pegang tangan kami Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Haleluya. Tangan-Mu yang menopang kami, tangan-Mu yang menuntun kami. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, ini si hati kami Tuhan. Kami katakan Tuhan,
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, yes God. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Oh, Kaulah harapan, yes. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah harapan, yes. Come Holy Spirit, come on. Hallelujah. Come Holy Spirit, yes God. All in this place. Ini doa kami Tuhan. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more and more of You. Dengan segenap hati kami Tuhan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power, yes God. Oh, Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. I'm crying out. Lord, I'm crying out for more. Yes, God. Lord, I'm crying out for more and more of You. Come Holy Spirit, haleluya. Penuhi kami Roh Kudus. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa Roh Kudus. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami. Mari Roh Kudus urapi kami untuk boleh mengerti akan firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Amin.
Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, jemaat GBI Menteng Rayon 1F. Saya bersyukur boleh ada kesempatan menyampaikan pesan firman Tuhan. Dan terima kasih khususnya untuk gembala saudara, sahabat saya, Pendeta Binsar Sitorus, dan juga istrinya, sahabat kami juga, Julita Manik. Saya percaya hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita semua. Dan saya percaya pasti kita semua diberkati. Karena itu mari siapkan hati kita, saja kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Angkat hati kita sama-sama panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari angkat kedua belah tangan saudara di hadapan Tuhan. Saja kita sembah Tuhan sekali lagi. Sembah di dalam roh. Kuraba syandara lapatakara labayara nama yara lama 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 lama. Kiara nama yara lama yara masandi. Kinara nama yara lama 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 lama. Oh riara rabayara lapa 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 lapa. Engkau mengurapi setiap kami di hadirat-Mu. Membuka mata kami untuk melihat, membuka telinga kami untuk mendengar setiap perkataan-Mu. Hati kami dijamah untuk memahami segala kehendak-Mu. Pikiran kami dibaharui. Berikan roh yang taat, supaya pesan firman-Mu bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tapi kami hidup di dalamnya. Oleh kuasa Roh Kudus, hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdaulatlah atas setiap kami di rumah-rumah di mana umat-Mu berada. Sekali lagi urapi hamba-Mu ini. Berfirmanlah melalui mulut dan bibir hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Nah saudara dikasih Tuhan, kalau boleh saya berikan judul firman Tuhan pada saat ini adalah perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, kita ada di tahun integritas, the year of integrity. Tuhan sedang membawa hidup kita untuk berubah, makin disempurnakan sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus dialah the man of integrity. Kalau kita dikatakan kita mau hidup dalam integritas, artinya kita mau hidup sama seperti Kristus. Pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa menjadi sama seperti Tuhan Yesus? Saya memberitahukan saudara dikasih Tuhan, untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus, itu bukan sekedar pengetahuan. Pengetahuan tidak cukup. Tapi yang membawa kita pada satu perubahan adalah ketika kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Encounter with God. Hari ini saya ingin berbicara tentang pesan firman Tuhan ini. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan pasti membawa kita mengenal Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan pasti akan membawa kita kenal. Saudara kalau berjumpa dengan seseorang, saudara akan jadi kenal orang itu. Kalau saya berjumpa dengan saudara, saya jadi kenal saudara. Tapi kalau gak pernah jumpa, gak mungkin cuma dari kata orang. Kekristenan yang Tuhan mau adalah ketika kita mengenal Tuhan lebih lagi. Untuk bisa menjadi serupa dengan Dia, kita perlu pengenalan dengan Tuhan. Dan saya boleh katakan,
pengenalan akan Tuhan selalu membawa pada perubahan yang baik dalam hidup kita. Garis bawahi perubahan yang baik. Bukan sekedar berubah, tapi saya percaya perubahan kepada yang lebih baik. Perubahan kepada yang lebih baik bukan hanya bicara tentang cara pandang, pemikiran, bukan. Tapi saya percaya karakter kita berubah kepada yang lebih baik. Dan bukan itu saja. Perjumpaan dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan membawa perubahan. Artinya kalau tadinya sudah mengalami kesakitan, disembuhkan. Sudah terikat, dibebaskan. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu membawa satu perubahan. Yang tadinya mungkin tertekan, putus asa, khawatir, takut, dibangkitkan. Dibaharui, disegarkan kembali, diberikan pengharapan baru, dibangkitkan imannya. Haleluya. Tuhan mau kita alami. Saya menuliskan satu quotes lagi. The experience of encounter with God will determine our quality of Christianity. Kualitas kekristenan kita itu ditentukan atau nampak akan terwujud melalui pengalaman kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau sudah mendengar kata berjumpa dengan Tuhan, itu bukan selalu berbicara supranatural, tiba-tiba lihat cahaya datang di kamar saudara, atau bukan. Perjumpaan itu bisa sudah mengalami sebuah pengalaman sesuatu dengan firman, dengan mungkin pengalaman pribadi ketika sudah mendengarkan khotbah, tiba-tiba ada sesuatu seperti menjamah memberikan kepada kita pengertian, saudara rasa diubahkan, dijamah Tuhan. Tidak harus visual atau audible, tapi saudara dikasih Tuhan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, itu pasti saudara akan rasakan. Saudara bisa merasakan di rumah saudara berbeda dengan orang yang lain di rumah yang lain. Ketika hatimu kau buka untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Nah karena itu saya ajak kita merenungkan. Bagaimana saudara dan saya boleh mengalami ini. Saudara, saya melihat dalam kehidupan kekristenan banyak. Ada orang-orang Kristen yang hanya kenal Tuhan dari kata orang lain. Seperti Ayub, di firman Tuhan berkata, dulu aku hanya kenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri melihat Engkau. Itu ketika dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia berkata, mataku sendiri melihat. Artinya sekarang jadi terang. Oh, dulu saya cuma kenal tahu tentang Tuhan Yesus. Saya sejak kecil lahir dari keluarga Kristen. Tahu tentang Tuhan Yesus, ikut sekolah minggu. Tapi saya tidak pernah mengenal Kristus secara pribadi. Sampai ketika waktunya, saya ingat saya kuliah, saya masuk di kampus dan di situ ada persekutuan doa dan saya masuk di situ, mata saya disingkapkan. Tiba-tiba saya seperti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya baru kenal siapa Yesus. Saya baru sadar saya ini orang berdosa. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sujud di hadapan Tuhan. Saya alami pembaharuan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Sejak saat itu, mata saya dicelikan mengenal Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang sejak kecil taat beribadah, ya. Namun karena dia memiliki satu kerinduan, dia mulai belajar. Dia mulai ikut pelajaran Alkitab, pemahaman Alkitab, Bible study. Dia mulai ikut yang namanya KOM, ya, di gereja kita ada KOM, belajar. Di situ dia alami pengenalan akan Tuhan. Pasti saya percaya ada momen-momen memang pengetahuan kita terima. Tapi ketika saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, di situ akan menemukan, oh, seperti tersingkap. Saya percaya pengalaman-pengalaman ini mungkin simple. Tapi kalau saudara disuruh menghitungnya, saudara akan bilang, iya, saya beberapa kali dalam hidup saya mengalami yang demikian. Nanti kita akan lihat, saudara dan saya pernah mengalami pengalaman yang seperti apa. Ada juga orang-orang Kristen yang mungkin sebelumnya gak kenal Tuhan, mungkin jauh dari Tuhan, kemudian mengalami keadaan yang buruk dalam hidupnya, sakit penyakit kah, atau mengalami kesusahan sedemikian sampai mencari pertolongan, dan tiba-tiba dia alami mujizat. Alami perjumpaan dengan Tuhan lewat jamahan Tuhan. Kalau dulu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta. Tapi saya percaya, saya mau katakan sampai hari ini, detik ini, Tuhan Yesus masih sama. Dia mau menyembuhkan saudara dan saya.
Dan orang yang mengalami kesembuhan, mengalami jamaan Tuhan secara khusus, itu yang saya katakan mereka alami encounter dengan Tuhan. Langsung matanya tercelik. Dia kenal Tuhan Yesus penyembuh. Tuhan Yesus baik. Dan biasanya orang-orang yang mengalami pembaharuan demikian itu bersemangat bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mungkin ini saudara. Apa yang saya katakan tadi mungkin itu saudara. Jangan berhenti di situ. Terus melangkah untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Alami, cari Tuhan untuk alami encounter dengan Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang mengalami yang saya bilang tadi, pengalaman supranatural. Perjumpaan dengan Tuhan secara supranatural, dan itu mengubah secara, saya percaya secara spesial, orang-orang diubahkan. Nah saudara, secara inti kalau boleh saya katakan ada dua bentuk yang saya katakan perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama itu tadi yang kita sebut encounter with God. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang saya katakan cara yang umum, yaitu melalui usaha kita untuk mencari Tuhan. Dari tadi saya sudah sampaikan, orang yang mau belajar, mau kenal Tuhan, rajin datang beribadah, ikut pertemuan doa, memuji, menyembah Tuhan. Itu kita mau mencari Tuhan, kita mau cari pengenalan akan Tuhan. Saya berdoa jemaat Tuhan hari-hari di masa pandemi, justru ini adalah momen di mana kita mau cari Tuhan, mencari pengenalan akan Tuhan, sehingga kita alami yang namanya encounter dengan Tuhan. Tuhan akan reveal himself, menyatakan dirinya dengan cara yang khusus. Tiba-tiba mata kita dicelikan tentang satu ayat yang membuat kita mengerti, oh Tuhan, dia ajaib. Atau sedang menyembah, tiba-tiba rasakan kasih Tuhan itu turun menjamah. Engkau yang tadinya terluka tiba-tiba dipulihkan. Langsung merasa Tuhan, Engkau mengampuni, aku juga harus mengampuni. Berubah hidupnya. Kalau kita mencari Tuhan, cari Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang berkata dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Hari-hari ini saudara dan saya harus mencari Tuhan. Tuhan masih berkenan ditemui. Tuhan mau kita datang mendekat. Bahkan ayat firman Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Harus ada upaya, ya, usaha dari diri kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dan orang yang mendekat, dia akan menemukan, dia akan mendapatkan pernyataan Tuhan. Dia akan mengenal Tuhan lebih lagi dari waktu sebelumnya. Yang mau katakan amin. Ada beberapa kisah orang-orang yang alami perjumpaan dengan Tuhan tadi. Saudara dan saya tentu ingat, saudara tentu ingat kisah tentang Zakeus di Alkitab, seorang yang pemungut cukai, ya dia bertubuh pendek, kemudian di kerumunan dia nggak bisa lihat Yesus, dia naik pohon. Ya kita sejak mungkin sekolah minggu dengar cerita ini. Zakeus, dia seorang pemungut cukai, hidupnya nyaman, dia diberkati, tapi saya percaya ada kekosongan dalam dirinya. Dan satu ketika orang beramai-ramai di daerah dia, Tuhan Yesus datang. Dia penasaran, dia sudah dengar tentang Yesus. Dia mau ketemu dengan Yesus. Dia mau ketemu dengan Yesus. Catat baik-baik, ada usaha untuk ketemu Yesus. Bahkan karena dia bertubuh pendek, orang banyak tinggi, semua dia gak bisa lihat. Dia berusaha, dia lihat ada pohon, dia naik ke atas pohon. Karena dia mau tahu, kenal siapa Yesus. Dan Tuhan Yesus lihat upaya dari Zakeus. Sudah itu Tuhan Yesus berkata, hai Zakeus. Dia kaget kok, Yesus tahu namanya. Turunlah, hari ini aku mau datang ke rumahmu. Zakeus tidak pernah membayangkan hari itu adalah perubahan dalam hidup dia. Dan ketika dia berjumpa Yesus, hidupnya berubah. Yang tadinya pemungut cukai, merugikan, berbuat curang, jahat terhadap banyak orang, kali ini enggak. Berubah ketika ketemu Yesus. Dia jadi orang yang murah hati. Dia mau kembalikan semua kalau orang dirugikan. Perjumpaan dengan Yesus mengubah. Tapi dibutuhkan usaha kita untuk sungguh-sungguh cari dia. Murid-murid Tuhan harus dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Ketika Tuhan harus melintasi di daerah Galilea, tuh mereka jumpa, mereka lihat ada Yesus. Mereka tahu nih guru.
Lalu kemudian Tuhan bilang, ikut aku. Mereka gak hitung dulu, gak mikir sana sini. Begitu Yesus bilang ikut aku, mereka langsung ikut. Ada upaya, saya mau dekat dengan Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Dan di situ mereka kemudian dipakai luar biasa dengan tanda-tanda mujizat. Saudara tentu pasti sangat kenal dengan tokoh Daud. Daud dalam perjanjian lama dia pemazmur yang disukai. Wow, kalau tokoh Daud, saya tidak perlu banyak cerita. Kita tahu dia seorang penyembah. Dia berkata, aku tidak memuji Tuhan pada segala waktu. Daud itu orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Dia suka memuji menyembah Tuhan. Dia suka menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Dia suka menyenangkan hatinya Tuhan. Itu orang yang mencari wajah Tuhan. Selalu dia mau senangkan Tuhan. Tidak heran, Daud mendapatkan gelar the man before my own heart. Orang yang berkenan di hatiku. Daud dipakai luar biasa sepanjang sejarah bangsa Israel, bahkan sampai hari ini. Saudara dikasih Tuhan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Hidup kita akan dipromosi, akan diangkat oleh Tuhan. Daud dari orang yang biasa menggembalakan kambing domba, dipromosi. Tiba-tiba diundang, di-invite datang ke istana. Ayo, kamu main musik di istana supaya raja yang lagi kerasukan akan dibebaskan daripada roh jahat. Saya sempat berpikir, dari mana orang istana tahu Daud ini kalau main musik roh jahat itu lari? Tiba-tiba Daud yang direkomendasi datang, dari mana? Pasti sudah ada beberapa kali kejadian di mana ketika Daud main, itu roh jahat, main musik maksudnya, Daud nyanyi, orang kerasukan tiba-tiba dibebaskan. Saya percaya. Dan itu dari mulut ke mulut sampai ke istana. Ketika Raja Saul itu kerasukan, orang di istana bilang, itu saya dengar cerita ada yang namanya Daud. Kalau main kecapi luar biasa. Percayalah, kalau kita tuh suka memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan bawa kita pada experience, pengalaman yang mengubah hidup kita, mempromosi kita bahkan. Haleluya. Berapa banyak saudara mau berkata saat ini, Tuhan, saya mau cari wajah-Mu. Saya mau menyenangkan hati-Mu. Saya mau ikut Engkau Tuhan. Saya mau mengenal Engkau lebih lagi, lebih lagi. Kalau sudah itu orangnya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau ajak kita nyanyikan nyanyian ini. Pleasing You. Pleasing You. Worship You. Forever Lord, You will be my God. Loving You and follow You. Each day I live, I want to know You more. Katakan pleasing You. Pleasing You and worship You. Forever Lord, You will be my God. Loving You, loving You, and follow You. Each day I live, I want to know You more. Katakan each day I live, each day I live, I want to know You more. Angkat tangan, katakan setiap hari. Each day I live, I want to know You more. Setiap hari kita hidup, kita mau mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Menyenangkan Dia, pleasing You Lord. Worship You, menyembah Engkau. Loving You, menyatakan kasih kepada, and follow You, mengikut Tuhan. Saya percaya orang demikian, saudara akan alami yang namanya bergaul dengan Tuhan. Bergaul itu artinya ketemu. Bergaul itu artinya bersama-sama. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang ketemu Tuhan tiap hari. Caranya gimana? Tentunya mungkin bukan supranatural, tapi lewat pengalaman hidup, percakapan dalam doa, penyembahan. Itu yang saya rindu setiap kita, supaya kita makin hari makin diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin.
Yang kedua, berjumpa dengan Tuhan saya berikan istilah encountered by God, atau dijumpai oleh Tuhan. Ini adalah suatu pengalaman supranatural di mana seseorang itu dijumpai oleh Tuhan. Ini memang tidak semua orang, tidak banyak orang, dan saya mau katakan ini kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan berkata, dia ngalami pengalaman ini, dia dijumpai Tuhan, Tuhan menyatakan diri kepada dia. Saudara dan saya gak bisa iri. Masing-masing kita memiliki kasih karunia. Tapi ada orang-orang khusus yang Tuhan tuh menyatakan dirinya secara khusus. Dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 28 saya mau bacakan ayat ini. Di mana Yehezkiel alami perjumpaan dengan Tuhan. Dikatakan seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sujud sembah. Aku sembah sujud. Lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Ini kutipan dari satu pasal sebetulnya pengalaman di mana Yehezkiel melihat, dibuka melihat satu penglihatan penyataan Tuhan yang luar biasa. Ada banyak nabi, ada banyak imam pada zaman itu, tapi Yehezkiel dipilih. Di masa-masa yang sukar bangsa Israel. Namun saudara yang kasih Tuhan, ini semua gambaran bagaimana ketika seorang didatangi Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, penampakan yang supranatural, hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Di Alkitab ada beberapa contoh. Abraham disebut bapak orang beriman. Tapi mari kita lihat sejarahnya Abraham. Siapa Abraham? Abraham itu bukan siapa-siapa. Sebelum dia dijumpai oleh Tuhan, seorang dari keluarga yang ada di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu daerah sekarang itu daerah Irak. Tiba-tiba Tuhan mendatangi dia, menjumpai dia, memilih dia. Kenapa kok yang dipilih Abram dari Ur Kasdim? Kenapa enggak Tuhan pilih misalnya orang yang namanya Isai yang ada di mana begitu ya? Atau Antoni yang ada di Roma begitu? Enggak. Tuhan tiba-tiba pilih Abram di Ur Kasdim. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi Abram ketika dia dijumpai Tuhan, hidupnya berubah. Tuhan memulai sebuah sejarah suatu bangsa melalui seorang yang dipilihnya. Dan Abram menjadi Abraham. Dia disebut bapak orang beriman. Ada satu hal yang menarik kalau saya membaca kisah tentang Abraham. Kemanapun Abraham pergi ke satu tempat, dia akan bangun mezbah di situ. Dia suka menyembah Tuhan. Dia mau senangkan Tuhan dengan cara bangun mezbah. Dan tiap kali dia bangun mezbah, dia alami perjumpaan lagi dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, bangun mezbah dalam hidup keluargamu. Nanti saya percaya saudara akan alami pengalaman spesial dengan Tuhan. Dan di situ hidupmu diubahkan, keluargamu dipilih Tuhan dan diberkati Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya juga teringat kisah tentang Musa. Musa dipakai Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi bagaimana sejarahnya Musa? 40 tahun dia hidup di istana raja. Wow, luar biasa mewah. Tapi tiba-tiba Tuhan mulai mengatur jalan hidupnya berubah. Sampai harusnya dia lari dari tanah Mesir. Dia hidup di pelarian pengasingan. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan mendatangi dia. Ketika dia sedang menggembalakan kambing domba, tiba-tiba di bukit itu ada semak belukar yang tiba-tiba menyala. Tuhan menyatakan dirinya. Musa kaget. Tanggalkan kasutmu, tempat kudus. Di situ Musa mulai berjumpa dengan Tuhan. Dia nggak tahu siapa aku menyebut siapa. I am that I am. Elohim. Saudara yang dikasih Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu. Ketika Musa didatangi Tuhan, mengubah hidup Musa 180 derajat. Dia berubah. Dia dipakai dengan tanda mujizat yang luar biasa. Musa dipilih dalam kedaulatan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan bisa pilih siapa saja. Tuhan juga bisa pilih saudara. Kalau saya berdiri hari ini,
Karena saya bersyukur Tuhan pilih saya. Ketika saya alami perjumpaan dengan Tuhan, saya rindu cari Tuhan. Tapi dalam beberapa perjalanan hidup rohani saya alami yang namanya perjumpaan supranatural. Dan lewat pengalaman-pengalaman itu, saya disingkapkan. Oh, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan buat saya. Pengenalan saya akan dia lebih lagi. Kalau saya dipakai Tuhan untuk kasih karunia. Saya mungkin satu di antara beberapa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya ini hanya orang yang biasa, gak punya kehebatan. Tapi karena pengalaman ketemu dengan Tuhan, di situ saya diubahkan. Pengenalan akan Tuhan ditambahkan. Dari waktu ke waktu saya alami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa, saudara pun akan dipakai Tuhan. Yang mau katakan amin. Musa itu pernah mungkin dikhianati atau diejek oleh saudara sendiri, Harun. Dan juga Miriam istrinya. Waktu itu Tuhan begitu marah kepada Harun. Tuhan berkata, Musa itu orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Kalau saya baca itu, wow. Bagaimana Musa bisa paling lemah lembut di muka bumi? Saya percaya memang proses hidup dialami. Tapi ketika dia bergaul dengan Tuhan, karakter ilahi turun atas dia. Kelemah lembutan Tuhan itu turun atas dia. Dikatakan dalam kitab, Tuhan sendiri yang berbicara. Musa, kamu berani sama Musa. Dia itu tidak seperti nabi-nabi lain. Aku berfirman. Tapi kalau sama dia, muka dengan muka aku berhadapan. Wow. Tidak heran Musa tuh muka sampai bercahaya. Bangsa Israel gak berani lihatnya. Wajah Musa selubungi. Karena kenapa? Musa tuh ketemu Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita banyak di hadirat Tuhan. Banyak di hadirat Tuhan. Saya percaya kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Katakan bersama-sama saya. Bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Berapa banyak saudara rindu hidupnya diubahkan. Diubahkan dari waktu ke waktu. Buka kedua tanganmu. Kita naikkan nyanyian ini sebagai kerinduan kita. Tuhan, bawa saya. Saya mau melekat dengan Engkau. Saya mau ketemu dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait, diam dalam bait-Mu. Ini kerinduan kami. Diam dalam bait-Mu. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Saya berdoa saudara akan dipakai Tuhan. Setiap saudara mendengarkan pesan firman akan dipakai Tuhan. Saya merindukan Tuhan, saya mau berjumpa. Memang tidak lama lagi Tuhan akan datang segera dan baru kita akan bisa melihat memandang muka dengan muka. Tapi saat-saat ini Tuhan tuh menyatakan dirinya. Dia mau menyatakan dirinya kepada saudara dalam berbagai cara. Untuk menyingkapkan pengenalan kita akan Dia. Dan waktu kita mengenal Dia, kita akan diubahkan makin serupa dengan Dia. Dan orang-orang yang mau diubahkan serupa dengan Tuhan, saya percaya mereka akan diangkat bersama-sama dalam kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Satu tokoh terakhir secara singkat saya mau katakan adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelumnya bernama Saulus. Dia menganiaya orang-orang Kristen.
Seolah-olah dia berjasa, dia giat. Dia punya pengetahuan hebat, dia sarjana, ahli Taurat. Tapi satu ketika dia dijumpai oleh Tuhan. Alkitab berkata dia dihadang dalam perjalanan dia. Orang lain semua yang ikut serta dalam rombongan gak tahu ada apa nih, ada apa. Tapi Saulus waktu itu tiba-tiba dia tercelik, lihat cahaya begitu silau. Dan suara itu datang, dia tersungkur, dia bertobat. Bahkan dia sampai buta beberapa hari sampai Tuhan mau menyatakan dirinya kepada Saulus. Dan dia berubah jadi Paulus. Rasul yang boleh saya katakan itu luar biasa di dalam Alkitab. Menulis banyak kitab, membawa dampak bagi gereja perjanjian baru. Sampai hari ini. Rindukan selalu perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menghampiri kehidupan saudara dan keluargamu. Mari, berapa banyak yang rindu. Saudara buka kedua tanganmu. Katakan, Tuhan, aku rindu menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Katakan bersama-sama. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sekali lagi nyanyikan. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dalam seluruh hidupku. Dalam seluruh hidupku. Mari buka kedua tanganmu di rumah-rumah. Angkat penyembahan bagi Tuhan. Mari mulai berbahasa roh. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan dalam kebenaran. Tuhan, nyatakan dirimu pribadimu pada setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada dan menyaksikan. Dalam nama Yesus. Materaikan firman-Mu dalam diri setiap kami. Sehingga hidup kami diubahkan. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa. Kalau ada anak-anakmu yang hari-hari sedang bergumul. Begitu bergumul mengalami beban yang berat dalam hidup mereka. Mungkin beban sakit penyakit. Mungkin beban finansial. Mungkin masalah dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan. Apapun itu. Angkat kedua tanganmu. Minta kasih karunia Tuhan turun atasmu. Tuhan, nyatakan dirimu bagi setiap anak-anakmu. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah kehidupanmu. Termasuk keadaanmu diubahkan Tuhan. Masuk lebih lagi di hadirat Tuhan. Jamah setiap anak-anakmu ya Tuhan. Yang membawa diri mereka terus mendekat kepadamu. Tuhan, ubahkan, baharui dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit. Bebaskan yang terikat. Pulihkan yang terluka. Bangkitkan iman yang lemah. Tuhan, terima kasih Engkau mengangkat setiap anak-anakmu. Aku berdoa keluarga demi keluarga dipulihkan dan diberkati Tuhan. Secara finansial anak-anakmu yang berharap kepadamu dibuka jalan. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Mu buat anak-anakmu. Sekaranglah waktunya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, Kau singkapkan dan berkati setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Hamba percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja. Kuasa Roh-Mu terus akan bekerja. Menjamah setiap umat-Mu. Di mana ada kerinduan kehausan akan Tuhan.
Engkau akan melawat mereka Tuhan. Melawat setiap mereka yang haus dan rindu akan Engkau. Nyatakan dirimu kepada umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak untuk Engkau, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Setia Tuhan. Sama-sama katakan, Jemaat yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua diberkati karena kita sudah mengizinkan Roh Kudus berbicara sesuai dengan kebutuhan kita. Hari ini kita akan memberi kepada Tuhan. Tuhan sangat happy, sangat suka, sangat cinta umatnya yang suka memberi. Asal memberi dengan sukacita, tidak terpaksa, dengan percaya, dan dengan tulus hati. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, Kau tahu dalam masa susah pun umat-Mu suka memberi karena mereka cinta kepadamu. Berkati umat-Mu, setiap pekerjaan, usaha, rumah tangga, kesehatan, studi, masa depan mereka. Tuhan berkati berlimpah. Di dalam nama Yesus, amin. menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar. Yes Lord, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersama. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang kita ingin diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan damai sejahtera. Jangan kau pernah lupa, Tuhan sangat sayang padamu. Tuhan masih pegang kendali dalam hidupmu. Semuanya sudah Dia atur baik bagimu. Percayalah, engkau disayang, engkau biji mata Tuhan, engkau dilindungi, engkau diberkati. Kemurahan Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati, katakan amin. Memuji kebesaran-Mu,
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.